Baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang ya. Yang sudah biasa datang, terima kasih ya sudah setia datang kembali ke acara kami. Nah, hari ini seperti biasa ya, kita mulai on time 7.30. Sebelum saya mulai presentasi ya, mungkin agak berbeda sedikit dari biasanya. Saya mau kasih lihat sebuah video pendek dulu ya dari Pak Michael. Ini adalah seorang saintis ya, peneliti ya. Beliau melakukan penelitiannya sendiri. Beliau ingin memberikan sedikit apa ya? eh Dia punya metode namanya histobat gitu, hidup sehat tanpa obat. Nah, cukup menarik nih Bapak Ibu. Gimana nih caranya hidup sehat tanpa obat? Karena sebenarnya ini sangat berhubungan sekali ya dengan produk-produk teraherbs gitu. Oke, mungkin nggak panjang lebar, kita dengerin bareng-bareng ya apa yang mau beliau sampaikan di video pendek beliau ini. Enggak, nggak usah.
Sorry, saya stop dulu ya sharingnya. Suaranya nggak ada. Oh iya, sorry. Terus, terus. Share some. Oh ini oke. Tampilannya berbeda sekarang. Sorry ya. Habis ke-update aplikasinya. Oke, kita ulang lagi kah? Oke. Kali ini kita akan membahas tentang haus pada organ, bukan haus pada mulut. Berdasarkan gambaran yang terlihat, maka keseimbangan cairan, pereda kelelahan, normalisasi darah, pengaturan kalori, peningkatan otak, bahan bakar otot, kulit lebih bersih, peningkatan produktivitas, penghilang racun, dan pelumas sendi. Minum air dapat mengurangi sakit kepala. Air meningkatkan kelenturan otot. Air melindungi sendi dan tulang rawan. Air membuat kulit menjadi cerah. Air membantu menurunkan berat badan. Minum air meningkatkan keseimbangan cairan di dalam tubuh. Ada banyak sekali pertanyaan berhubungan dengan orang usia lanjut yang kurang minum air putih. Padahal menurut mereka, mereka sudah minum air 2 liter atau bahkan 3 liter satu hari. Ternyata menurut perhitungan beberapa ahli gizi, total keluaran air per hari rata-rata adalah 2,5 liter. Dan keluaran ini harus diimbangi dengan masukan air. Jaringan kita menghasilkan sekitar 300 ml air per hari melalui proses metabolisme. Air yang keluar dari dalam tubuh dapat berbentuk keringat dari kulit dan air dari paru-paru. Jumlahnya sekitar 900 ml per hari. Kemudian rata-rata pengeluaran cairan melalui urin per hari adalah 1,5 liter dan air yang menyerap di feses kita kira-kira 100 ml per hari. Makanya keluaran air yang sampai 2.500 ml atau 2,5 liter per hari harus diimbangi dengan minuman cairan dan makanan yang padat. Belum lagi kalau berada di kondisi panas dan lembab yang tinggi yang menyebabkan keringat keluar lebih banyak lagi. The Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine Amerika telah menetapkan kecukupan asupan yang disingkat AI atau Adequate Intake, yaitu tingkat asupan gizi yang sebaiknya dijadikan tujuan pada saat tidak ada kesepakatan dalam standar RDA atau Research Data Alliance. Kesepakatannya yang sudah ada adalah 3,7 liter atau 15,6 gelas air untuk laki-laki dewasa dan 2,7 liter atau 11 gelas air untuk perempuan dewasa. Asupan ini lebih tinggi dari rata-rata asupan 2,2 liter per hari seperti yang ditampilkan pada gambar sebelumnya. Penting untuk dicatat bahwa kecukupan asupan untuk air mencakup air dari seluruh sumber makanan, yaitu air yang berasal dari makanan dan minuman. Jadi tidak diharapkan mengkonsumsi 15,6 atau 11 gelas air murni per hari karena menurut penelitian di Amerika, sekitar 20% air berasal dari makanan padat seperti yang terlihat di tabel. Pada tabel terlihat presentasi
air pada susu tanpa lemak, pada melon, stroberi, semangka, selada, kubis, seledri, bayam, labu siam yang dapat mencapai angka 90-99%. Jus buah, yogurt, apel, anggur, jeruk, wortel, brokoli, pir, nanas, kondisi airnya bisa sampai 80-85%. Pisang, alpukat, keju, keju ricotta, kentang panggang, udang, fungsi airnya sekitar 70-79%. Pasta, kacang-kacangan, salmon, dan dada ayam, fungsi airnya antara 60-69%. Daging giling, hotdog, stik keju feta, airnya 50-59%. Pizza, airnya 40-49%. Keju cheddar, bagel, roti, airnya antara 30-39%. Pepperoni, kue, biskuit, airnya 20-29%. Mentega, margarin, kismis, airnya 10-19%. Kenari, kacang tanah, panggang, kerupuk, sereal, pretzel, selai kacang, airnya hanya 1-9%. Sementara minyak dan gula, airnya 0%. Terdapat perdebatan mengenai jumlah air yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan, karena tidak ada bukti ilmiah yang konsisten yang membuktikan bahwa air minum dalam jumlah tertentu dapat meningkatkan kesehatan atau mengurangi resiko penyakit. Faktanya, pencegahan batu ginjal tampaknya menjadi satu-satunya landasan dalam rekomendasi konsumsi air. Kita akan terkejut saat mengetahui bahwa ada kepercayaan umum bahwa orang harus minum air 8 gelas air per hari, bukanlah rekomendasi resmi dan tidak didasarkan pada bukti ilmiah apapun juga. Jumlah air atau jumlah cairan yang harus dikonsumsi setiap hari sebenarnya bervariasi dan harus didasarkan pada iklim tempat tinggal seseorang, serta usia yang bersangkutan, tingkat aktivitas fisik, dan fungsi ginjalnya. Tidak ada batas maksimum asupan air yang ditetapkan. Rasa haus merupakan mekanisme osmoregulasi untuk meningkatkan masukan air, dan rasa haus diaktifkan dengan respons terhadap perubahan volume air di dalam darah, tepatnya perubahan osmolalitas darah. Osmolalitas darah terutama didorong oleh konsentrasi natrium kation, dan dorongan untuk minum dihasilkan dari interaksi kompleks antara hormon dan respons saraf yang berkoordinasi untuk meningkatkan masukan air dan berkontribusi terhadap keseimbangan dan komposisi cairan di dalam tubuh. Pusat rasa haus terdapat di hipotalamus, bagian otak yang terletak tepat di atas batang otak. Pada orang usia lanjut, mekanisme rasa haus tidak begitu responsif, dan seringnya bertambah usia terdapat resiko dehidrasi yang lebih tinggi. Rasa haus harus terjadi dalam urutan peristiwa fisiologis seperti berikut. Protein reseptor di ginjal, jantung, dan hipotalamus mendeteksi penurunan volume cairan atau peningkatan konsentrasi natrium di dalam darah. Pesan hormonal dan saraf diteruskan ke pusat rasa haus otak di hipotalamus. Hipotalamus mengirimkan sinyal saraf ke area sensorik yang lebih tinggi di korteks otak, merangsang pikiran sadar untuk minum. Cairan yang dikonsumsi
Reseptor di mulut dan perut mendeteksi gerakan mekanis yang terkait dengan konsumsi cairan. Sinyal saraf dikirim ke otak dan mekanisme rasa haus dimatikan. Pengendalian fisiologis rasa haus merupakan mekanisme cadangan untuk meningkatkan masukan air. Asupan cairan dikendalikan terutama oleh kebiasaan makan dan minum secara sadar yang bergantung pada pengaruh sosial dan budaya. Misalnya, Anda mungkin memiliki kebiasaan minum segelas jus jeruk dan makan semangkuk sereal setiap pagi sebelum sekolah atau bekerja. Sebagaimana diketahui, keluaran air harian rata-rata adalah 2,5 liter. Ada dua jenis keluaran air. Yang pertama adalah kehilangan yang tidak kita sadari atau disebutnya insensible water loss. Artinya kita tidak menyadari bahwa tubuh kehilangan sekitar 400 ml air setiap harinya melalui pernapasan. 500 ml lainnya hilang melalui kulit. Jenis kedua adalah hilangnya air secara wajar. Artinya kita menyadari dan urin menyumbang sekitar 1.500 ml keluaran air, sementara feses menyumbang sekitar 100 ml keluaran air. Metode pengaturan dari keluaran urin ini adalah fungsi utama dari ginjal, dan dalam hal ini melibatkan komunikasi otak dan sistem endokrin. Untuk mengontrol kita minum air, dapat menggunakan aplikasi Android Water Tracker, Water Reminder, sehingga kita dapat minum air pada waktu yang tepat. Aplikasi ini juga berisi informasi penting yang berhubungan dengan minum air. Demikian pembahasan bagaimana kita seharusnya minum air putih untuk mencegah dehidrasi di dalam tubuh. Dan untuk segala pertanyaan dan komentar, silakan tulis di kanal YouTube ini atau bisa juga mengirim pesan di WA nomor 0815 74 74 74. Oke, ya, saya share sebentar ya untuk presentasinya. Oke, ya Bapak Ibu, kenapa kami tampilkan eh, dari Pak Michael ya? Karena visi misinya mungkin lumayan sejalan ya dengan kantor kami gitu, bahwa kami mempromot memang hidup sehat tanpa obat Bapak Ibu gitu. Nah, sebelum mungkin kita jelasin lebih jauh tentang produknya, saya mau kenalin dulu ya dengan company kita buat yang mungkin baru pertama kali hadir pada malam hari ini. Nah, kami ini Terahertz. Awalnya dari Malaysia, Bapak Ibu. Ya, dari Malaysia sudah jalan sekitar 4 tahunan, expand ke Indonesia, lalu akan expand lagi ke Thailand. Nah, di Indonesia kami dari resminya ya, grand opening itu dari bulan Juni 2023 tahun lalu, Bapak Ibu. Gitu. Jadi sejak grand opening belum ada 1 tahun ya. Untuk legalitasnya sendiri, kita di Indonesia ini sudah legal semua, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir bagi yang ingin melihat kantornya, mau ngecek kantornya, atau untuk sekedar tanya-tanya produk, coba produknya, lihat produknya, Bapak Ibu boleh datang ke kantor kami. Sementara baru ada satu di Indonesia, yaitu di Jakarta aja, di Jalan Pangeran Jayakarta, dekat Mangga 2 ya, Bapak Ibu ya. Nanti bisa janjian dengan saya, atau janjian dulu dengan yang mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini ya. Mungkin mereka punya nomor saya, jadi nanti bisa kita kontak-kontakan dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi kan dari awal sudah lihat video yang berhubungan tentang bagaimana cara minum air yang baik dan benar ya dari Pak Michael gitu. Nah, malam hari ini temanya memang kita mau bahas tentang kesehatan Bapak Ibu gitu. Kesehatan ini kan tidak lepas dari yang namanya gaya hidup kita, benar nggak? Apa yang kita tabur,
Sekarang berarti itu akan menjadi kesehatan kita mungkin di berikutnya 5, 10, 15 tahun mendatang Bapak Ibu. Nah, kondisi kesehatan kita pada hari ini ya, mungkin itu apa yang sudah kita tabur di 5, 10 sampai 15 tahun yang lalu Bapak Ibu gitu. Kalau kita ada sakit A, B, C, nah mungkin kita harus melihat tuh dulu bagaimana ya gaya hidup saya gitu. Dulu apa ya yang saya lakukan gitu. Sampai saya bisa sakit seperti ini gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang penyakit gaya hidup, ya di sini ada beberapa jenis penyakit dari data WHO tahun 2023 ya. Pasti cukup relevan karena terakhir saya cek itu datanya masih sama, hanya angkanya aja yang kurang lebih naik turun sedikit ya. Tetapi daftar urutan penyakitnya masih sama persis seperti ini. Jadi ada nomor satu stroke, nomor dua jantung, nomor tiga diabetes, dan nomor lima ada sirosis. Saya mungkin nggak bacain semua ya. Nah, dari beberapa penyakit ini, empat diantaranya yang saya lingkarin ya, itu adalah penyakit-penyakit degeneratif Bapak Ibu, atau penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup kita. Nah, penyakit ini erat sekali kaitannya dengan apa yang kita lakukan sehari-hari Bapak Ibu. Nggak usah susah-susah deh, diabetes yang paling gampang ya, yang kita paling aware. Yang kita tahu ya, diabetes memang ada beberapa tipe ya. Tapi yang paling umum yang kita tahu kan biasa diabetes itu karena kelebihan gula ya Bapak Ibu ya. Nah, kadar gula di dalam darahnya tinggi karena pankreasnya rusak gitu. Nah, ini biasanya paling sering terjadi ya karena memang gaya hidup kita Bapak Ibu. Apalagi terutama di Indonesia ya, senang sekali yang namanya minuman es teh manis. Iya nggak? Teh manis. Terus makannya orang bilang kalau di Indonesia tuh belum makan nasi, belum makan, ya kan? Sedangkan ya nasi ada kandungan gulanya juga. Terus belum lagi gaya hidup kita yang kebiasaan nyemil, ya kan? Suka nyemil Bapak Ibu. Nah, cemilan ini kadang-kadang bisa menjadi penyumbang gula terbanyak Bapak Ibu, yang kita nggak sadar. Mungkin kita ya makannya kecil-kecil aja, kayak misalkan nah, apa ya, nastar, ya kan? Nastar, itu nastar kecil-kecil kalorinya 50 Bapak Ibu. Ya, makan 6 biji udah kayak makan satu porsi nasi gitu. Nah, kita kadang nggak sadar kita ambilnya sedikit, sedikit, sedikit. Sekali nyemil mungkin 4, 5 biji nastarnya. Itu baru pagi menjelang siang. Nanti sore makan lagi. Nanti malam makan lagi. Kadang nggak sadar. Nah, inilah penyumbang-penyumbang gula yang biasanya kita tidak begitu perhatikan ya. Nah, penyakit-penyakit degeneratif ini biasanya tidak ada obatnya, Bapak. Ya, tidak ada obatnya biasanya. Kalau kita sudah divonis diabetes, ya kita tahu seumur hidup ya pasti kita akan diabetes, benar nggak? Palingan hanya dibantu dengan terapi ataupun ya dengan obat-obatan dokter seperti suntik insulin gitu. Tetapi ada yang menarik Bapak Ibu. Ini ada satu orang dokter dari Iran ya. Beliau punya track record yang sangat luar biasa sekali ya, terutama dalam menyembuhkan penyakit-penyakit degeneratif gitu. Di mana kita tahu penyakit degeneratif itu sulit untuk disembuhkan Bapak Ibu ya. Nah, beliau ada satu quote yang terkenal di buku beliau. Beliau bilang ya, sebenarnya kita itu tidak sakit. Kita itu hanya haus dan jangan mengobati rasa haus ini dengan obat-obatan medis gitu. Nah, apa yang beliau maksud di sini mungkin sama seperti apa yang Pak Michael tadi sampaikan kepada kita, ya kan? Rasa haus ini bukan berarti rasa haus yang ada di mulut Bapak Ibu. Kita keluar dari jalanan panas, pulang kita minum, terus rasa haus kita hilang, penyakit kita apakah hilang juga kan? Enggak gitu. Yang haus di sini ya sebenarnya adalah organ tubuh kita gitu. Organ tubuh kita yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup dari kita seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya bahas lebih jauh gimana cara beliau untuk bisa menyembuhkan penyakit-penyakit degeneratif tadi hanya dengan air saja ya. Mungkin kita mau lihat dulu fungsi air di dalam tubuh kita. Nah, air ini punya beberapa fungsi, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah untuk penyerapan nutrisi. Jadi apa yang kita makan, ya kita minum gitu, nanti dalam darah itu akan dibawa oleh air ke semua sel-sel di dalam tubuh kita gitu.
Terus kedua, membuang sisa metabolisme, mengatur suhu tubuh, membawa oksigen untuk lubrikasi sendi-sendi kita, ya. Dan yang keenam, untuk kesehatan kulit, Bapak Ibu. Nah, biasanya kita tahu kulit kita itu, tubuh kita itu kekurangan cairan atau tidak, dehidrasi atau tidak. Itu tanda paling awal, paling gampang lihat dari kulit kita, Bapak Ibu. Kalau kulit kita sudah mulai kering, ya, sudah mulai pecah-pecah, terus di wajah itu kusam, banyak kerut-kerutan halus, banyak sunspotnya, ya. Itu adalah tanda awal dari dehidrasi berat, Bapak Ibu. Ya, itu tanda awalnya dulu, dari kulitnya dulu. Nah, begitu eh, kulitnya Bapak Ibu mungkin nggak perhatikan ya, lama-lama makin parah, dehidrasinya makin parah, ya baru dia mulai penyakit satu persatu muncul tuh Bapak Ibu. Nah, saya yakin ya, budaya dehidrasi ini kita mungkin nggak sadar sudah lakukan dari dulu Bapak Ibu. Gitu. Kenapa? Karena kebiasaan kita sehari-hari. Ya, biasanya ya sebelum saya kerja di sini, saya biasa cari minum itu hanya pada saat saya merasa haus saja. Ya, saya merasa haus ya saya baru minum gitu. Terus saya sebelum makan atau sesudah makan saya baru cari minum. Tetapi di luar itu biasanya saya nggak ingat kalau saya harus minum. Padahal seperti yang tadi Pak Michael bilang ya, tubuh kita itu kan berbeda-beda Bapak Ibu. Ada orang yang sehari butuh mungkin 1,5 liter, ada orang yang mungkin butuh 2 liter, ada yang 2,5 liter, ada yang 3 liter, ada yang bahkan 4 liter. Tergantung dari tinggi dia, berat badan dia, jenis kegiatan dia, gitu. Itu semua bisa mempengaruhi. Nah, anggapannya aja ya, mungkin secara kita bisa Google sendiri sebenarnya, walaupun tidak akurat ya. Kita bisa lihat kira-kira kita butuh cairan tuh berapa banyak sih, gitu. Nah, saya kurang lebih waktu itu saya sempat Google-Google, kurang lebih saya butuh 3,6 liter, 3,4 sampai 3,6 liter satu hari. Nah, kalau saya hanya nunggu pada saat saya haus saja atau saya makan aja, 3,4 liter itu tidak akan tercapai Bapak Ibu dalam satu hari. Ya, jangankan 3,4 liter, 2,5 liter pun saya ragu. Saya bisa minum sebanyak itu. Kalau saya nunggu haus baru saya minum. Gitu. Dengan kata lain, mungkin saya hidup berpuluh-puluh tahun itu, ya, saya dalam keadaan dehidrasi. Mungkin dehidrasinya tidak berat, dehidrasi ringan gitu. Tetapi ya itu, dehidrasi ini terus-menerus ya berlangsung sampai saya umur sekian gitu. Nah, kadang kita pernah dengar ada orang yang hidupnya sehat-sehat aja, tetapi begitu menginjak usia tertentu, tiba-tiba penyakitnya banyak banget muncul. Ini, itu keluar semua gitu. Padahal dulunya sehat. Nah, apa yang terjadi? Mungkin salah satu penyebabnya karena dehidrasi yang berkepanjangan tadi, Bapak Ibu. Nah, seperti kita tahu semua organ di tubuh kita itu memerlukan cairan, ya kan? Tubuh manusia sendiri itu terdiri dari lebih dari 60% air. Nah, kalau tubuh kita kekurangan cairan, terutama di darah kita, ya, darah kita cairan itu 94% komposisinya, Bapak Ibu. Kalau kekurangan cairan di darah, akibatnya darah akan lebih kental. Nah, terutama buat kita semua nih yang sudah pernah kena COVID atau vaksin COVID ya, kemungkinan besar darah kita itu akan lebih kental dibandingkan sebelum kita kena atau divaksin COVID, Bapak Ibu. Ya. Sedangkan pengentalan darah ini dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular yang cukup tinggi. Gitu. Di samping penyakit kardiovaskular, pastinya kalau darah kita kental, eh, resiko untuk terkena penyakit stroke pun juga akan tinggi, Bapak Ibu. Gitu. Di samping itu, ginjal kita juga pasti akan bermasalah. Itu sudah pasti, Bapak Ibu. Apalagi buat yang dietnya atau makannya itu kebanyakan protein, ya. Itu akan sangat membebani kerja ginjal kita gitu. Nah, caranya gimana Bapak Ibu supaya kita bisa eh, mempertahankan kesehatan tubuh kita ya, mendapatkan asupan minuman yang cukup dan sebagainya. Caranya cuma satu ya, kita jadwalkan sendiri minum kita itu seperti apa dalam satu hari gitu. Misalkan Bapak Ibu mungkin punya tumbler yang 2 liter ya. Nah, itu disiapkan waktu kita kerja di sebelah kita hitung sendiri. Oh, sebelum jam 2 siang, ini 2 liter saya udah harus habis nih. Gitu. Setiap 15 menit atau setiap setengah jam, saya minum sekian.
ratus mililiter gitu. Kalau tidak seperti itu Bapak Ibu, saya yakin satu hari itu kita tidak akan cukup minum untuk mencukupi kebutuhan cairan harian kita. Sehingga setiap hari ya terus-menerus kita dalam keadaan dehidrasi. Tinggal dehidrasinya ringan atau dehidrasinya berat. Itu aja ya. Nah, teknologi Bapak Ibu itu kan selalu dibuat untuk memudahkan atau memperbaiki kualitas hidup manusia ya. Apapun itu teknologinya pasti akan mempermudah hidup kita. Sama halnya dalam teknologi bidang air Bapak Ibu. Nah, air itu mungkin dulu kita taunya ya untuk sekedar air dari sumur, disaring, dimasak, diminum gitu kan. Terus keluar lagi saringan air ya, filter air, terus ada lagi air oksigen, air hidrogen, air heksagonal, air alkalin ya kan. Apa natural spring water, apalah banyak semua muncul-muncul gitu. Nah, tujuannya kan satu, untuk membuat kita lebih sehat lagi dengan efek-efek air tersebut gitu. Nah, teknologi air ini terus berkembang Bapak Ibu. Yang paling terbaru ya, dan saat ini dinilai cukup baik adalah air terahertz Bapak Ibu. Gitu, air yang diberi charge gelombang terahertz. Nah, terahertz ini adalah sebuah gelombang. Mungkin saya nggak akan panjang lebar jelaskan ya. Intinya, gelombang ini punya dua kebaikan Bapak Ibu bagi kita. Yang pertama, dia penetrasinya dalam ke dalam tubuh manusia gitu. Tetapi dia tidak berbahaya seperti gelombang X-ray ya. Kalau X-ray ini kan eh, biasa kalau kita ronsen, nah itu kan pakai gelombang sinar X-ray. Ini kan dia merusak sel tubuh Bapak Ibu. Tetapi kalau gelombang terahertz, justru dia kebalikannya. Di frekuensi tertentu ya, dia justru dia bisa membantu memperbaiki sel-sel di tubuh manusia karena gelombangnya itu cocok dengan frekuensi tubuh manusia gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, sifatnya terhadap air itu sangat sensitif. Dia sensitif sekali terhadap molekul air. Nah, dua sifat ini yang mau kita manfaatkan untuk dibuat di dalam sebuah alat supaya bisa membantu kesehatan kita. Caranya gimana? Di dalam tubuh kita itu kan semua terdiri dari sel Bapak Ibu ya. Waktu saya baca buku anak saya itu, tubuh kita tuh semuanya sel. Terdiri dari triliunan sel, lebih dari 30 triliun sel di dalam tubuh kita Bapak Ibu ya. Nah, di dalam sel-sel tubuh kita itu ada pori-porinya gitu. Nah, pori-pori ini adalah tempat makanan dan minuman nutrisi masuk ke dalam sel tubuh kita. Karena sel tubuh kita ini wajib diberi nutrisi supaya dia bisa berfungsi dan bekerja sesuai dengan fungsinya dia sendiri gitu. Nah, problemnya adalah lebar dari si pori-pori sel kita ini itu hanya 2 nanometer Bapak Ibu. Ya, hanya 2 nanometer. Sedangkan air yang biasa kita minum, mau air jenis apapun ya, merek apapun Bapak Ibu, kalau kita lihat dengan mikroskop khusus ya, namanya elektron mikroskop, itu di zoom jutaan kali gitu, itu akan terlihat susunan molekul dari air ini gitu. Nah, air-air ini biasanya cenderung untuk nempel satu dengan yang lain, ada koherensinya gitu ya. Jadi mereka ada yang ngumpulnya sedikit ya, ada yang ngumpulnya banyak, ada yang besar sekali gitu. Berbeda-beda bentuknya dan ukurannya. Tetapi rata-rata kalau kita ambil median dari ukuran molekul air ini yang sudah membentuk klaster molekul air tersebut, ukurannya rata-rata itu adalah 7 sampai 15 nanometer Bapak Ibu. Nah, kebayang nggak? Molekul air ini satunya 7 sampai 15 nanometer. Sedangkan lubang pori-pori kita itu lebarnya hanya 2 nanometer aja. Jadi seperti kita mau masukin furniture yang lebar 7 meter, masuk ke dalam pintu yang lebarnya hanya 2 meter. Sulit Bapak Ibu. Ya kan? Sulit. Akibatnya apa? Pada saat kita minum, ya, sel-sel tubuh kita tidak bisa dengan sempurna menyerap molekul-molekul air ini. Banyak molekul air yang akhirnya terbuang oleh tubuh kita melalui keringat, feses maupun urin kita. Gitu. Jadinya kalau kita minum 1 liter, ya mungkin tidak 1 liter, 1 liternya itu bisa diserap oleh sel tubuh kita, Bapak Ibu. Gitu. Kebayang kalau kita jarang minum, ya, yang minum banyak aja, mungkin itu
tidak bisa mencukupi kebutuhan cairan kita sendiri karena banyak yang terbuang air tersebut. Apalagi yang kekurangan minum dalam satu hari itu. Makin banyak sel-sel yang tidak kebagian nutrisi, Bapak Ibu. Sehingga banyak sel-sel yang menjadi lemah, bahkan lama-lama rusak atau mati gitu. Nah, sel-sel yang mati ini, inilah yang nantinya bisa menjadi penyakit di tubuh kita, Bapak Ibu. Contohnya, kalau banyak sel yang mati di bagian pankreas kita. Nah, pankreas ini kan yang tadi untuk mengatur gula di tubuh kita, mengubah gula menjadi energi di tubuh kita, Bapak Ibu. Kalau pabriknya rusak, ya selnya rusak, Bapak Ibu, otomatis ya produksi gula kita pasti akan berlebihan karena nggak ada yang ngolah, Bapak Ibu. Gitu. Nah, inilah awal dari penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita karena sel kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memperbaiki sel-sel kita yang sudah mulai rusak ini? Caranya ya dengan memberikan nutrisi yang baik melalui air yang kita minum, gitu. Karena tadi fungsi air yang pertama adalah sebagai pengantar nutrisi ke tubuh kita, gitu. Nah, inilah fungsi dari mesin air terahertz kami, Bapak Ibu. Nah, fungsi yang pertama adalah mengubah molekul air ya, yang tadinya mereka membentuk klaster, begitu dia di-scan atau disinari dengan gelombang terahertz, diberi charge gelombang terahertz ya, yang tadinya mereka berkumpul, molekul yang kumpul, klaster, itu begitu di-scan, mereka akan bergetar dan terpisah, Bapak Ibu. Ya, terpisah satu dengan yang lain membentuk molekul yang linear di mana molekul tersebut menjadi sangat kecil. Karena satu molekul air itu lebarnya hanya 0, sekian nanometer saja. Sangat mudah untuk masuk ke dalam sel tubuh kita. Gitu. Jadi, air yang sudah di-scan oleh gelombang terahertz itu mudah diserap oleh sel tubuh kita. Nah, sel-sel yang diberi makan yang cukup kuat untuk memperbaiki dirinya sendiri dan untuk melawan berbagai penyakit. Inilah fungsi utama dari alat terahertz water device kami gitu. Nah, alat ini ada 5 keunggulannya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, yang tadi untuk mengubah molekul air menjadi linear. Nah, ini ada tes labnya ya Bapak Ibu ya. Terahertz water Terahertz wave resonated water yang paling bawah itu adalah yang paling kecil hertznya Bapak Ibu. Ya. Jauh lebih kecil dibandingkan air jenis apapun. Ya. Ini yang paling the best untuk teknologi sekarang saat ini ya. Oke. Nah, yang kedua, kepekatan airnya otomatis rendah Bapak Ibu. Kalau jarak antara molekul satu dengan yang lain sudah terpisah, otomatis jaraknya lebar sehingga kepekatan airnya pun rendah. Bapak Ibu kalau minum air biasa, terutama kalau kita sudah ada usia, pasti kan bawaannya gampang kembung, benar nggak? Tapi kalau minum air terahertz itu nggak gampang kembung, Bapak Ibu. Benar, coba sendiri ya. Saya kalau minum langsung 600 mili gitu yang kemasan air mineral tanggung itu ya, langsung habis biasa aja, rasanya nggak kembung. Padahal dulu sebelum coba air terahertz, itu satu botol itu ya mungkin bisa 3-4 kali teguk gitu baru habis. Oh ini sekali teguk nggak apa-apa, biasa aja. Nah, ini tes viskositas atau tes kepekatan air ya, berkurang 600 sekian kali lipat. Before-nya dari 1,3314 kali 10 pangkat minus 3 menjadi 0, sekian. Gitu. Nah, air terahertz juga setelah di-scan itu menjadi antivirus, jamur, dan bakteri, Bapak Ibu. Nah, mereka itu akan sulit berkembang di air yang sudah diproses oleh terahertz. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Nah, ini ada salah satu pengujian terhadap bakteri E. coli ya. Itu bakteria reduce-nya sampai 90% Bapak Ibu. Ya, sampai 90%. Cukup tinggi ya. Lalu antioksidannya juga naik ya, lebih dari 70%. Bahkan di hasil tes itu mencapai 80% Bapak Ibu. Di mana kita tahu antioksidan ini sangat penting ya untuk melawan pertumbuhan sel kanker dan untuk terlihat awet muda karena dia bisa untuk anti-aging Bapak Ibu. Oke, nah ini hasil dari
tes laboratorium terhadap antioksidan air terahertz ya mencapai 81% Bapak Ibu. Tuh. Lalu air yang sudah di-scan itu tahan terhadap radiasi 2 kali lebih tinggi. Ya, ini adalah hasil tesnya juga. Jujur kalau disuruh baca hasil tes ini, pertama karena Mandarin, ya saya juga nggak tahu. Yang kedua, eh, saya bukan saintis, ya. Saya hanya menampilkan apa yang laboratorium ini sudah berikan ke kami menurut hasil tes mereka gitu. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai ini, ya mungkin sorry saya nggak bisa terlalu banyak jawab ya, karena bukan bidang saya gitu. Nah, ini hasil tes yang saya lakukan cukup simpel ya Bapak Ibu dengan apa namanya kolagen sachet. Jadi kolagen sachet kita masukkan ke dalam air, satu air terahertz, satu air mineral, diaduk-aduk aja, lalu ditutup ya dengan plastik wrapper selama 4 hari. Nah ini setelah 4 hari saya buka, bisa Bapak Ibu lihat di sebelah kanan itu udah jamur dan bakteri semua tumbuh dengan subur ya. Tetapi di air terahertz ya hampir tidak ada pertumbuhan bakteri dan jamur di sana Bapak Ibu. Itu yang sisa hitam-hitam itu adalah sisa kolagen yang tidak bisa larut ya, yang tidak teraduk gitu. Tapi hampir terlihat hampir tidak ada pertumbuhan bakteri dan jamur di sana. Oke, ini ada beberapa tes yang Bapak Ibu bisa lakukan sendiri di rumah ya dengan menggunakan air terahertz. Udah simpel aja Bapak Ibu bisa menggunakan sayuran atau bunga sebenarnya yang sudah setengah layu. Jangan yang sudah busuk, yang sudah mati, nggak bisa. Yang sudah setengah layu kita rendam, nah dia bisa segar kembali. Begitu juga dengan bunga Bapak Ibu. Kalau bunganya udah mulai layu, Bapak Ibu bisa eh, pakai air terahertz, dia bisa jauh lebih segar daripada air mineral biasa. Oke, nah ikan juga bisa tahan lebih lama di air terahertz. Tetapi perlu diingat bahwa tetap harus butuh oksigen ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada oksigen, ya ikannya akan mati juga gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang eh, suka memasak di dapur ya, biasanya kan setelah memasak hasil dari masakan kadang nyiprat-nyiprat ya kan Bapak Ibu. Minyaknya, lemaknya suka nempel di sana di sini, mau dibersihin kadang susah, repot. Bapak Ibu nggak usah pakai bahan kimia lagi, bisa dicoba dengan air terahertz ya. Dimasukkan ke dalam botol spray, di spray aja, lalu dielap seperti di video ini. Memang prosesnya mungkin nggak bisa satu kali ya Bapak Ibu ya, harus diulang beberapa kali. Tetapi itu jauh lebih aman karena tidak ada bahan kimia, terutama di dapur kan lebih berbahaya Bapak Ibu ya, banyak bahan dapur dan sebagainya. Nah, aplikasiannya sebenarnya tidak cuma di benda aja ya, Bapak Ibu bisa semprotkan ke bagian tubuh Bapak Ibu dimanapun itu, ya dimanapun itu. Nggak cuma di kulit, di rambut juga bisa, di mata juga bisa, gitu. Ada waktu itu yang bilang sama saya, "Ini kalau saya sering-sering tetesin mata saya nggak apa-apa nih, karena kan pakai soft lens saya matanya suka kering. Biasa kan pakai obat yang pengganti air mata buatan itu kan." Terus saya suruh ganti dengan air terahertz gitu. Ini boleh nggak ya? Ya boleh lah. Itu obat aja Bapak Ibu. Tetesin sering-sering nggak apa-apa kan. Apalagi ini kan cuma air Bapak Ibu. Tidak ada bahan kimianya. Cuma air yang biasa kita minum itu. Kita scan menjadi air terahertz gitu. Jadi ini bukan pakai air kotor ya. Air bersih Bapak Ibu. No problem. Oke. eh, Nah, ini tadi mungkin kita udah bahas juga ya. Pak Michael juga tadi udah bahas. Jangan lupa kebutuhan cairan hariannya tetap harus dipenuhi ya Bapak Ibu ya. Jangan karena sudah minum air terahertz, minumnya tetap kurang. Gitu. Nanti tidak maksimal hasil. Nah, air jenis apa yang bisa kita pakai untuk menjadi air terahertz? Semua jenis air yang siap minum.
yang bersih berarti kan, yang boleh langsung kita minum. Nah, itu bisa dijadikan air terahertz, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pakai air pH berapapun, ya jenis apapun, hidrogen, oksigen, heksagonal, apapun bebas lah Bapak Ibu. Air RO pun nggak masalah. Yang penting air tersebut adalah air bersih yang siap diminum Bapak Ibu. Gitu. Dia tidak akan mengubah eh, pH air tersebut ya. Ini cukup banyak ditanyakan ke saya. TDS-nya sama pH-nya berubah atau tidak? Tidak, Bapak Ibu. Ya, mesin ini tidak memproses air masuk ke dalam mesinnya. Dia ada di bawahnya aja. Air ditaruh di bawah mesin ini gitu. Jadi tidak bersentuhan sama sekali dengan mesinnya. Airnya tetap steril, tetap bersih. Airnya tidak masuk ke dalam ini karena alat ini bukan filter air Bapak Ibu ya, bukan filter air, sekali lagi saya jelasin. Kalau filter air, air masuk ke dalam mesin, diproses, dibersihkan dan sebagainya, baru keluar lagi. Kalau ini enggak Bapak Ibu ya. Filter itu pasti kalau sudah kotor, kita harus beli filternya lagi, lalu kita harus ganti, ya kan? Sudah 5-6 kali ganti, mungkin udah bisa beli satu mesinnya lagi, bener nggak? Kalau ini enggak, beda, totally beda. Kita beli alat ini, kita pakai sampai rusak. Tidak ada ganti apapun, tidak ada maintenance apapun. Gitu. Listriknya sangat kecil, ya. Bapak Ibu mau nyalain dengan power bank pun bisa. Oke. Waktu scan-nya juga sangat cepat ya, hanya 3 menit aja prosesnya untuk beberapa liter air. Yang di atas itu bisa sampai 4,5 literan ya. Yang di bawah ini adalah mesin kita yang terbaru. Ini bisa sampai 6 sampai 7 liter air. Oke, dia portable, bisa dibawa kemana-mana ya Bapak Ibu. Tidak ada baterai di dalamnya. Jadi Bapak Ibu kalau berpergian traveling ke luar negeri pakai pesawat, mau masuk ke dalam kabin pesawat atau masuk ke dalam bagasi tidak akan dibongkar karena tidak ada baterai di dalam. Oke, nah tidak ada bahan kimianya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masukkan alat air yang sudah di scan ini, ya misalkan kita pakai air merek, saya sebut aja lah Aqua gitu ya. Kita scan air Aqua tersebut, kita masukkan ke dalam botol spray atau ke botol eyedropper, kita pakai untuk tetes mata, untuk semprot-semprot wajah, untuk semprot permukaan dapur gitu ya. Itu tidak ada bahan kimia apa-apa Bapak Ibu. Karena kandungan mineral, kandungan pH yang ada di dalam aqua tersebut itu tidak akan berubah sama sekali gitu. Jadi tetap aman. Kita mandi aja pasti kan air masuk ke mata, ya nggak? Nah itu kan air pump. Lebih kotor Bapak Ibu. Bapak Ibu kan nggak takut kan kena masuk air pump ke mata. Nah ini air bersih kenapa takut gitu. Nah ini mesin kita yang terbaru Bapak Ibu, generasi yang ketiga. Mesin ini ya mau generasi 1, 2, atau 3, semuanya punya 5 fungsi yang tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Hanya bedanya mesin ini ada beberapa fitur tambahannya gitu. Nah, yang pertama itu ada magnetiknya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat desainnya ini di atas itu kan ada yang kecil itu kan, yang bulat kecil. Nah, itu sebenarnya mesinnya. Jadi mesinnya sekarang bentuknya eh, mungkin hampir 50% lebih ramping ya, lebih kecil. Itu bisa dicabut, ada magnetnya. Itu kecil sekali, paling sebesar ya lebih kecil dari handphone kita mungkin ya gitu. Kurang lebih segitulah. Nah, sangat mudah dibawa-bawa, sangat ringan. Terus dia ada material namanya grafin. Nah, di mana grafin ini bisa menghasilkan panas Bapak Ibu ya. Dia menghasilkan panas dan menghasilkan far infrared alami, di mana kita bisa pakai untuk pijit atau untuk kalau perempuan mungkin mau facelift ya, bisa coba pakai alat ini juga. Jadi ditarik sesuai dengan alur kontur tubuh wajah kita gitu ya. Nah, itu bisa untuk facelift. Karena ini masih prototipe, bukan prototipe, masih pre-order ya. Jadi belum banyak yang pakai. Hanya waktu pada saat launching kemarin di Malaysia ada yang sudah pakai. Memang setelah pakai untuk facelift hasilnya lumayan, walaupun pakai cuma sebentar Bapak Ibu. Gitu. Lalu ada fitur lagi namanya EMS, di mana EMS ini adalah Electric Muscle Stimulation. Jadi ada listriknya Bapak Ibu. Nah biasanya kita pakai EMS ini untuk terapi. Beberapa terapi diantaranya adalah terapi akupunktur tanpa jarum dan juga terapi untuk
kalau kita biasa pegal-pegal ototnya, kita pakai IMS, itu ototnya seperti akan berkedut sendiri gitu, seperti dipijat Bapak Ibu. Ya. Nah, yang terakhir ada efek fitur untuk vibration atau getaran. Nah, ini juga bisa untuk pijit, untuk melemaskan otot-otot kita yang kaku gitu. Nah, semua fitur ini ya itu tidak ada di terahertz versi 1 dan 2. Hanya ada yang ketiga ini aja. Tetapi fungsi utamanya, 5 fungsi utama untuk mengecilkan molekul air, terus viskositas, antioksidan, terus apa lagi? Anti radiasi ya. Nah, itu semua ada di versi 1, 2, atau 3, Bapak. Itu yang fitur utamanya itu semua ada ya. Oke, ini saya nggak bahas lagi, tadi saya udah bahas ya. Nah, kita ada pre-order promo ya. Pre-order promo diperpanjang harusnya kemarin sudah habis tanggal 10, tapi karena antusiasmenya sangat besar ya. Karena sampai tanggal 10 itu kita hanya batasi pre-ordernya, hanya beberapa puluh unit aja. Ternyata banyak sekali yang nggak kebagian yang pengen. Gitu. Nah, jangan khawatir, diperpanjang sampai 31 Maret Bapak Ibu. Untuk mau pre-order, Bapak Ibu minimum DP 2 juta saja, itu sudah dapat bonus terahertz energy blower seharga 6 jutaan. Nah, harga fullnya itu 23.310.000 yang nanti akan ditagihkan setelah barang ini datang, Bapak Ibu. Gitu. Datangnya kapan? Eh, Sekitar 2 bulanan, kalau lancar ya, kalau tidak red light. Oke. Nah, alat terapi ini baiknya untuk problem apa aja nih? Yang pertama, Bapak Ibu, kalau ada problem diabetes, nah ini testimoni dari yang diabetes itu banyak sekali ya. Ada ratusan orang, Bapak Ibu, bahkan ribuan. Semua tidak ada yang komplain hasilnya jelek. Bapak Ibu kalau mau tes ya, mau coba, silakan cari orang yang mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini ya. Tanya dengan mereka gimana caranya saya bisa mencoba air terahertz ini, saya gimana caranya bisa beli air terahertz ini. Gitu. Alat terahertz ya, kita nggak jual air, kita jual alatnya. Oke. Nah, untuk autoimun bisa atau tidak? Nah, autoimun ini kan banyak Bapak Ibu ya. Ada autoimun yang menyerang ya sendi, ada yang menyerang kulit, ada yang menyerang tulang gitu, macam-macam ya. Nah, yang menyerang kulit ini namanya psoriasis Bapak Ibu. Nah, ini kita juga banyak testimoninya ya. Kalau Bapak Ibu tanya saya eh, anti autoimun yang lain gimana? Bisa nggak? Saya sih belum dapat testimoninya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba, why not? Gitu. Karena bagaimanapun air ini kan menjalar di seluruh tubuh kita Bapak Ibu ya. Tidak ada penyakit spesifik ya yang bisa dibantu dengan air terahertz. Jadi kalau Bapak Ibu tanya ke saya sakit ini, saya sakit itu, bisa dengan air terahertz. Coba aja Bapak Ibu. Karena kita begitu kita minum air terahertz, kita minum air, kan kita tidak bisa ngatur. Air ini mau pergi ke bagian tubuh kita yang mana, benar nggak? Nggak bisa kan kita kontrol. Fokus aja ke satu titik gitu, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, jadi diminum aja, dicoba aja. Toh kalau Bapak Ibu merasa tidak ada hasilnya, kita tetap harus minum air, benar nggak? Sekarang bedanya airnya di scan dulu dengan air terahertz. That's it, itu aja. Nah, jadi nggak ada ruginya sama sekali minum air terahertz, Bapak Ibu. Oke, nah ini hasilnya nih, yang tadi psoriasis ya, 2 minggu. Untuk kebotakan, ya ini juga hasil bervariasi ya Bapak Ibu ya. Ada yang hasilnya bagus sekali, ada yang mungkin biasa aja gitu. Tetapi yang banyak sekali saya dapat testimoni adalah kalau usia kita sudah mulai rambutnya mulai putih gitu ya, tubuhnya mulai putih secara merata gitu. Nah, air terahertz ini itu waktu kita konsumsi, tubuhnya itu nanti bisa kayak hitam lagi di bagian-bagian tertentu gitu Bapak. Ini udah banyak sekali saya dengar testimoni ya. Nah, untuk hasil memang itu bervariasi ya. Kita nggak bisa ambil patokan, oh sekian hari ini baru bagus gitu, nggak tahu ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sangat lambat gitu. Dicoba aja, minum aja. Ya, nah testimoni banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cari yang mengundang Bapak Ibu.
Mereka punya banyak kumpulan testimoni ya, atau cek ke website kami ya di indonesiaterahertz.co.id ya. Indonesiaterahertz.co.id itu nyambung semua ya. Di situ ada beberapa kumpulan video testimoni yang Bapak Ibu bisa cek. Nah, sebelum saya eh, buka tanya jawab ya, saya selesaiin dulu ya, karena kita ada beberapa mesin yang mau kita kenalkan ke Bapak Ibu semua. Saya cepat-cepat aja ya, udah hampir sejam soalnya. Yang kedua ada terahertz bioactive device atau mesin ya. Nah, ini punya fokus yang berbeda dengan terahertz water device ya Bapak Ibu. Kalau terahertz water device itu untuk kesehatan internal organ kita ya. Kalau terahertz bioactive ini lebih ke untuk kesehatan tulang, sendi, dan syaraf kita dan juga otot ya. Nah, dia punya satu teknik terapi yang dimana begitu kita injak kaki kita di atas mesin ini, ya, itu molekul di tubuh kita akan mulai bergetar dan menghasilkan panas secara alami, Bapak Ibu. Nah, panas ini ya, itu bisa menghasilkan terapi yang namanya mild hyperthermia terapi, di mana ini adalah terapi seperti kita kan waktu tubuh kita terserang infeksi dari luar, ya, reaksi tubuh kita pasti demam, Bapak Ibu, ya kan? Kita kena virus, kita kena bakteri, itu pasti kita pertama kali demam. Nah, demam ini bukan penyakit Bapak Ibu ya. Kalau kita masih kecil bilang, aduh saya sakit demam nih, itu salah, salah besar. Demam itu bukan penyakit. Demam itu adalah kondisi di mana tubuh kita sedang terserang infeksi dari luar. Gitu. Nah, kenapa tubuh kita demam? Karena pada saat kita demam, antibodi di tubuh kita itu bisa berproduksi 5 sampai 6 kali lebih banyak. Di mana antibodi ini digunakan untuk berperang melawan infeksi tersebut gitu. Nah, supaya kita bisa memproduksi antibodi kita lebih banyak ya, kan kita pengen nih antibodi kita terus berproduksi, tapi kita nggak mau sakitnya, benar nggak? Kita nggak mau terserang infeksinya dong. Nah, caranya adalah dengan mild hyperthermia terapi ini. Dengan terapi ini, tubuh kita dibuat seolah-olah kita sedang demam. Ya, kenaikan suhu tubuh kita itu akan sekitar 1 sampai 1,5 derajat pada saat memakai alat bioaktif ini. Nah, sehingga tubuh kita akan memproduksi antibodi lebih banyak daripada suhu normal kita, gitu. Nah, penting ya Bapak Ibu ya menjaga suhu tubuh kita itu di posisi yang normal atau sedikit lebih tinggi. Itu sangat penting sekali. Karena pada saat kurang 1 derajat aja suhu tubuh kita, penyakit itu sangat mudah untuk eh, berkembang di dalam tubuh kita. Bahkan sel kanker pun itu dengan sangat mudah untuk berkembang di dalam tubuh yang dingin. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang punya tubuh dingin, hati-hati. Saya langsung ke inti alatnya aja, fungsi alatnya. Ya, ada beberapa manfaat dari mesin bioaktif ini. Yang pertama, pasti karena dia menghasilkan panas di tubuh kita, ya. Tetapi ini mesin bukan pemanas ya, Bapak Ibu ya. Maksudnya adalah pada saat kita injak ke mesin ini, tubuh kita memang akan terasa panas. Tetapi begitu kita angkat kaki kita, kita pegang mesinnya, mesinnya itu nggak panas sama sekali, Bapak Ibu. Nggak panas. Jadi mesin ini bukan pemanas ya. Jangan dibedakan ya dengan pemanas biasa ya. Pemanas kaki gitu. Bukan, ini bukan pemanas. Karena panas itu bekerja di dalam tubuh kita sendiri. Dia hanya mengantarkan gelombang aja untuk menggetarkan molekul kita. Nah, pada saat molekulnya itu sudah bergetar, ya itu yang menghasilkan panas. Jadi bukan dari mesinnya itu yang pelatnya panas, bukan. Ya. Nah, otomatis kalau darah kita sudah panas, pasti pembuluh darah kita melebar. Pembuluh darah melebar, otomatis sirkulasi darah kita akan meningkat, Bapak Ibu. Itu udah pasti. Biasanya ditandai dengan bagian tubuh yang agak gatal. Jadi di dalam tubuh kita tuh akan terasa gatal-gatal gitu loh. Itu nggak apa-apa, Bapak Ibu. Terutama ini untuk yang jarang olahraga ya. Itu biasa akan gatal. Nggak usah digaruk, percuma nggak bisa. Karena yang gatal itu di pembuluh darahnya. Nah, dia bisa untuk membersihkan darah dan untuk detoksifikasi ya. Nah, ini juga penting meningkatkan kualitas tidur. Nah, bagi yang punya masalah insomnia, ini bisa membaik ya dengan terapi yang cukup rutin, menjaga sistem endokrin dan limfatik. Oh iya, saya kalau sarankan sih, kalau pakai mesin ini jangan sebelum berkendara ya. Karena banyak sekali yang bilang setelah pakai mesin ini tuh ngantuk, Bapak Ibu. Jadi baiknya mungkin sebelum tidur malam.
biar makin cepat tidurnya. Oke, menjaga fungsi ginjal. Nah, ini prostat terutama Bapak Ibu ya. Ini sudah ada testimoni yang prostatnya mengecil 2 senti ya, gitu. Membaik, jauh membaik. Frekuensi buang air kecilnya itu sangat jauh berkurang katanya. Terus untuk yang menstruasinya bermasalah seperti mungkin sakit atau cycle-nya tidak lancar, boleh coba dengan alat ini ya. Jangan tanya saya nggak tahu karena saya tidak menstruasi dan nggak bisa coba juga untuk masalah menstruasi ya. Terus yang terakhir untuk, nah ini untuk anti-aging Bapak Ibu. Jadi kalau yang punya kakinya pecah-pecah ya, kulit kakinya itu banyak kerutan gitu ya, suka kering gitu. Nah, pakai ini itu bisa mulus lagi telapak kakinya Bapak Ibu. Nggak usah pakai krim apa-apa. Cukup terapi alat ini aja. Coba 1 bulan mulus kakinya. Ya, oke. Kontraindikasi. Yang pasti yang sedang sakit tidak boleh ya. Yang punya cancer atau tumor ganas yang mudah menyebar itu tidak boleh. Luka yang masih terbuka itu tidak boleh. Kalau sudah dioperasi, mungkin setelah 4-5 bulan sudah kering sekali, sudah normal itu oke. Kalau baru-baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lebih baik jangan Bapak Ibu ya. Yang mengandung sedang menstruasi, nah kalau mau menstruasi ini bermasalah ya, pakainya jangan pada saat menstruasinya ya. 2 minggu sebelum menstruasi itu udah mulai start pakai itu. Nanti 3-4 hari sebelum menstruasi sudah stop itu. Oke, baru melahirkan tidak boleh, masih memberikan ASI tidak boleh. Anak-anak, eh, karena biasa anak-anak kan nggak ada masalah Bapak Ibu. Jadi lebih baik nggak usah dikasih. Oke, lalu pasien dengan gagal jantung, gagal paru-paru dan ginjal, diabetes yang cukup tinggi ya, yang sudah mulai kebal, nggak bisa rasa syarafnya ya, itu nggak boleh. Penyakit jantung, aritmia, ini penyakit jantung yang eh, detak jantungnya nggak beraturan, aritmia. Terus yang lagi kena serangan jantung, ya, lagi kena pendarahan otak atau stroke, baru aja stroke gitu ya, itu nggak boleh. Tapi pasien stroke yang sudah lebih dari 1 tahun, kami sangat anjurkan untuk pakai alat ini. Karena hasilnya luar biasa bagus sekali. Untuk implan, terutama implan elektronik, ya, itu semua jenis implan elektronik tidak boleh pakai, ya. Kalau implan metal aja, kayak implan gigi atau implan misalkan ada hip replacement gitu, itu masih oke. Cuma energinya mungkin dari kecil dulu ya untuk dites takutnya nyetrum aja sih. Hipertensi di atas 160 juga tidak boleh ya, karena pakai alat ini bisa menaikkan tensi kita sedikit ya. Nanti setelah pakai dia akan turun lagi sih, normal lagi gitu. Oke, selanjutnya kita punya eh, food supplement. Ya, ada 4 jenis Bapak Ibu. Ada Gensel untuk sel tubuh kita, Genlivel untuk detox liver, Genmune untuk sistem imun, dan Gentox untuk detox usus kita. Oke, nah cara minumnya itu pertama kita pakai Gentox dulu untuk membersihkan usus kita supaya penyerapan di usus kita itu baik ya. Habis itu kita detox liver kita dengan Genlivel supaya penyerapan makanan kita di liver itu juga bagus Bapak Ibu. Setelah semua penyerapan di tubuh kita bagus, baru kita tingkatkan imun kita dan baru kita perbaiki sel kita dengan Gensel. Ini cara minumnya. Kalau Bapak Ibu punya produknya, boleh nanti minta ke saya juga bisa nanti saya fotoin. Kalau Bapak Ibu mau foto sekarang juga boleh. Oke, nah produk kami selanjutnya ada Intelligent Shaping Belt Bapak Ibu. Nah kalau yang tadi itu untuk kesehatan, nah kalau ini fungsinya lebih ke untuk estetika ya, untuk membentuk tubuh, cantikan tubuh itu. Bahannya pertama ada grafin, ya sama seperti yang tadi kan mesin generasi 3 kita ada grafinnya. Tapi kalau mesin generasi 3 kita yang water device. Grafinnya kecil Bapak Ibu, ya hanya 2 titik gitu aja. Nah, tapi kalau masih alat kita ini Tera's Intelligent Shaping Bed, grafinnya besar, ya, ya hampir 1 jengkal saya lah gitu. Nah, ini untuk nanti nempel ke bagian tubuh kita, ya, itu untuk memanaskan bagian perut kita atau punggung kita.
Di mana ini ya cocok untuk ya macam-macam ya untuk bantu metabolisme kita gitu, untuk pengganti olahraga ya kan berkeringat seperti sauna Bapak Ibu panas soalnya gitu. Lalu untuk mengencangkan kulit juga karena dia ada far infrarednya. Dan yang kedua ada IMS-nya. Nah, IMS ini Electric Muscle Stimulation. Ini pengganti olahraga karena dia memaksa otot kita untuk bergerak pada saat alat ini aktif gitu. Dia seperti efek memijat, memeras gitu ya, memberikan tekanan gitu. Dia ada seperti sensasi listrik-listriknya gitu Bapak Ibu. Untuk awal pemakaian, saya sarankan itu intensitasnya jangan terlalu tinggi ya. Ah, saya sih kuat nih, langsung level 9, level 8 gitu. Kalau bisa jangan ya. Takutnya sakitnya belakangan gitu. Kayak kita olahraga aja, ada yang namanya DOMS kan. Delay eh, onset muscle gitu. Jadi sakitnya biasanya olahraga itu besoknya Bapak Ibu. Paling parah itu 2 harinya setelahnya. Nah, takutnya ini juga seperti itu Bapak Ibu. Ya, sakitnya belakangan. Jadi awal-awal jangan terlalu tinggi ya, eh, kecil dulu, terus mungkin menitnya itu sekitar 2-3 menit aja dulu, jangan terlalu lama ya. Pelan-pelan aja naiknya. Nanti sudah terbiasa, baru naikin lagi, naikin lagi, naikin lagi, seperti itu. Oke, nah ini alat-alat kami, Bapak Ibu, harganya ya, Bapak Ibu bisa lihat. Ada generasi satu, generasi 2 dan generasi 3 untuk water device. Generasi 3 tadi saya sudah info harganya di awal ya. Pre-order 2 juta dulu. Harga fullnya 23.310.000. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, eh, mungkin kita sampai sini dulu Bapak Ibu ya. Kalau ada nanti mungkin tiba-tiba baru keingat pertanyaan, mungkin Bapak Ibu bisa cek ke website kami dulu ya di www.indonesiaterahertz.co.id. Di sana sudah ada bagian namanya FAQ atau Frequently Asked Question ya. Di situ saya sudah tulis beberapa pertanyaan yang biasa suka dilontarkan ya. Siapa tahu bisa menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu mau tanyakan kepada saya tapi lupa ditanyakan pada sekarang ya. Nah, oke, sampai di sini Zoom kita malam hari ini. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu atas partisipasinya. Kita ketemu di minggu depan, di hari yang sama, di jam yang sama, Rabu 19.30. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam.